Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, manusia ingin bukti kalau mengetahui apa-apa. Manusia ingin bukti kalau mengetahui apa-apa. Maksudnya ingin tahu secara langsung. Manusia supaya keyakinannya mantap ingin tahu secara langsung. Gak terima nek mok jerini, gak terima kalau hanya sekedar katanya. Saudaraku semua, kita dalam bersaksi kepada Allah, begitu juga kita dalam bersaksi kepada Allah, begitu juga. Sehingga manusia dalam bersaksi kepada Allah bertingkat. Tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah bersaksi kepada Allah melalui ciptaannya Allah. Ini amat sangat lemah. Jika kita masih di tahap ini, harus ditingkatkan. Karena mohon maaf, seluruh agama juga demikian. Adanya bumi, langit dan isinya, manusia, tumbuhan, gunung dan lain sebagainya, ini berarti ada yang mencipta. Nah, macam-macam. Nah, agama Buddha, Hindu, Kristen, umpama berbeda. Kalau kita, Allah yang menciptakan. Sehingga jika di posisi ini amat sangat lemah. Mohon maaf jika kita mendapatkan ujian dari Allah berat, mudah tergelincir. Saudaraku semua, kita supaya yakin dengan seyakin-yakinnya maka kita harus tahu langsung. Jika di tingkatan pertama tadi iku isek jerene katanya, kita secara manusiawi saja, umpama kita menjadi saksi di pengadilan, menjadi saksi seorang mencuri,
mencuri ayam umpama Pak sampean dadi saksi nggih jenengan semerap piyambak Pak nek piyambake nyolong dia mencuri mboten wong penggaweane dekne maling ya mesti dekne sing nyolong tetapi napa mboten niki lak mboten nggih wong mergo mau ora roh dhewe kebiasaane dekne maling diarani maling nyolong pitik. Yang kedua umpama Pak sampean ngerti kalau dia mencuri boten jerine wong-wong dari ini juga nggak diterima. Ini baru kesaksian di dunia. Sehingga jika kita masih di posisi pertama tadi bersaksi tentang adanya Allah di ciptaan melalui ciptaannya Allah, yuk ditingkatkan di tingkatan yang kedua minimal apa bersaksi kepada Allah melalui asmanya Allah. Di sini di posisi ini minimal hatinya harus zikrullah. Kenapa? Asma Allah ada di hatinya. Nek atine gurung zikir tidak, iku jenenge mau abang-abang lambi, mau pengen didelok uang. Di posisi kedua ini melalui asmanya Allah, melalui namanya Allah, hatinya harus zikrullah. Nama Allah, Allah harus ada di hatinya. Bagaimana bersaksi melalui asmanya ini? Asma Allah meskipun enten Allah, nama Allah ini sudah ada. Maknanya jika sudah ada namanya berarti mesti ada zatnya, berarti mesti ada barangnya, berarti pun enten zatnya. Nek wis ana jenenge mesti ana barange, mesti ana zate. Nek ana zate bisa jadi belum ada namanya. Tapi nek wis ana namanya pasti ada zatnya. Nah ini ada nama Allah, berarti mesti ana zatnya Allah. Yang selanjutnya bersaksi kepada Allah melalui sifatnya. Sifatnya Allah, sifatnya Allah kita belajar dulu waktu kecil. Sifat wajib Allah ada 20. Seseorang yang ditakdirkan oleh Allah sudah bersaksi tentang adanya Allah, sudah bersaksi di posisi sifatnya Allah terjadi pada dirinya, sifatnya Allah. Contoh umpama Allah Sami'an, Maha mendengar. Di posisi ini pasti orang ini sudah zikrullah. Jika belum, mohon maaf kalau hatinya tidak zikrullah, bisa jadi itu dari jin atau bahkan setan.
Tadi sami'an, Allah Maha mendengar. Umpama awak dewi diciprati sedikit dari sifatnya Allah, dadak krungu, umpama krungu dikirnya alam, krungu dikirnya pohon, krungu dikirnya bumi, krungu dikirnya binatang, maka sesungguhnya diri berada di posisi sudah ditakdirkan Allah bersaksi melalui sifatnya. Melihat umpama sifatnya Allah lagi maha melihat, basirun, enak-enak temu-temu umpama kok ditakdirkan melihat Ka'bah, melek dalam keadaan melek, maka sesungguhnya kita dipinjami Allah, disilai Allah sifat basirannya. Itu seperti hikayah cerita muridnya seorang Ambal yang dipercaya mengarahkan kiblat Mbah Bolong, Bason Haji, imamannya dilubangi, terlihat Ka'bah, berarti sudah di posisi bersaksi kepada Allah melalui sifatnya. Pemilik sifat tak akan berpisah dengan yang disifati. Yang punya sifat tak akan pisah dengan sifatnya. Pemilik sifat tak akan pisah dengan sifatnya. Contoh umpama gula. Gula itu manis. Sifatnya gula itu manis. Nek gula mesti manis, maknane nopo? Gula mesti manis, sifatnya manis iki mesti manis itu gula. Umpama gula gak manis, ora gula maneh. Uyah asin, mesti nek uyah iku asin, iku sifatnya. Maknanya apa? Jika kita bersaksi kepada Allah sudah di posisi sifatnya, sesungguhnya diri bersama Allah, sesungguhnya diri bersama Allah. Makhluk tetap makhluk, lemah tak punya daya dan upaya. Tapi karena bersama Allah, dia di posisi ini bersaksi kepada Allah, sudah di posisi melalui sifatnya dipinjami kalian Allah. Supaya cepat kita ditakdirkan, semakin makomnya naik, minimal suatu saat umpama ditakdirkan mendengar zikirnya Allah, kan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah. Ora kok jirine maneh di Al-Qur'an, yusabbihu lahu ma bis samawati wa ma fil ardh, bertasbih, berzikir kepada Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita di posisi sudah bersaksi di sini, tambah yakin. Supaya semakin meningkat sampai di posisi ini, sambutlah hatinya zikrullah. Dan semakin harus ditata awak ini kudu noto awak dhewe.
bersih, bojoku usaha maksimal, baik secara zahir, gak melakoni maksiat, apalagi secara batin gak melakoni maksiat. Ojo kok mau dohiri toh, dohiri mohon maaf tidak melakukan maksiat, tapi batinnya masih kotor dengan kemaksiatan. Diempat ojo, baik maksiat apapun batin, entah benci, entah hasud, apalagi sombong, diempat ojo, sehingga diri ditakdirkan Allah semakin meningkat dan meningkat. Kita bekerja ikhtiar dohir harus tetap bergaul barisan, punya teman yang begini dan begitu macam-macam, tapi hati ini ojo sampai dilebokno hati ini sehingga timbul penyakit hati, maksiatnya batin. Jangan langsung sumeleh kepada Allah. Sehingga bahasanya yai itu bersembunyi di tempat ramai. Nek sembunyi ngonggone panggonan sepi, wis pegawai kula kali panjenengan kacilik singidan delik ngonggone panggonan peteng mau kamar wis biasa. Tapi ini sembunyi di tempat ramai. Maknane nopo? Tetep kula kali panjenengan kumpul kali Jakarta, hatinya diusahakan tetap pikir, ojo sampai muncul penyakit hati. Yang selanjutnya bersaksi kepada Allah melalui af'alnya. Bagaimana diri kita tidak berpikir lagi, tapi dipikirkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah ada beberapa saudara kita yang ditakdirkan. Di sini